Banyak orang yang mungkin termasuk saya juga di awal-awal dulu, malu ketika kita bicara bahwa kita punya sakit wasir atau hemoroid. Kenapa malu? Dikarenakan ini adalah area sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, terutama teman-teman yang ada di Balikpapan. Eh, Banyak teman-teman yang sudah mulai bertanya kapan kita mulai kajian, maka saya mau memberikan informasi bahwa kajian untuk saya sendiri, qadarullah belum bisa dilaksanakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya mau berangkat ke Jakarta, bukan untuk umroh, bukan untuk ngisi daurah, tapi untuk operasi. Saya mau operasi hemoroid. Kalau di Indonesia kita bilang namanya wasir. Video ini juga sekaligus untuk edukasi, terutama untuk teman-teman semua. Terlebih lagi para asatidah yang mungkin kita satu aktivitas. Kita kegiatannya adalah mengajar, yang kemudian kita mungkin lebih banyak beraktivitas dalam posisi duduk. Banyak orang yang malu ketika kita bicara bahwa kita punya sakit wasir atau hemoroid. Kenapa malu? Dikarenakan ini adalah area sensitif. Keyakinan orang Islam ini namanya area aurat. Karena kita malu, makanya kita tidak membicarakannya. Padahal ternyata ini nanti akan ada pertambahan-pertambahan grade dan ukuran yang sebenarnya ternyata ini adalah hal yang mungkin sepele dan masih bisa untuk dicegah dan dikembalikan kepada kondisi semula. Saya pribadi mungkin saya punya kebiasaan itu kurang minum. Kalau saya dulu ke Samarinda misalnya, 2,5 jam kita bisa orang bilang sangu itu maksudnya berbekal dengan air putih 660 ml. Paling saya minum hanya sampai mulai dari atasnya si tutup botol, dari tutup botol sampai dengan hanya selehernya. Itu sampai Samarinda, menunjukkan bahwa saya memang sangat kurang yang namanya air putih. Kemudian saya sepanjang hari itu didominasi dengan aktivitas yang sifatnya duduk di rumah, duduk belajar atau misalnya menerjemah. Kemudian pergi ke kantor, duduk. Sampai di kantor duduk lagi. Ya kan, karena aktivitas misalnya editan video, kemudian ada urusan yayasan, urusan sekolah dan lain-lain. Itu semua dengan kondisi duduk. Nanti malam kalau mau ngisi pengajian, duduk. Jadi didominasi dengan duduk dan sedikit berdiri. Padahal itu juga bagian dari penyebabnya. Hal yang lain adalah karena saya ini juga termasuk yang kalau buah dan sayur itu pilih-pilih. Saya hanya suka yang versi-versi longan, seperti rambutan, leci, kemudian kelengkeng. Ada pun yang bagus-bagus, yang sangat bagus untuk pencernaan seperti pepaya. Itu saya nggak suka. Makan ini sukanya junk food, kemudian sedikit serat, dan malas dengan yang namanya sayur buah. Sementara ini adalah makanan-makanan yang berserat yang kita butuhkan supaya saat kita BAB itu tidak keras. Kenapa bagus kalau tidak keras? Supaya tidak ngeden. Karena kalau ngeden itu memberikan tekanan kepada pembuluh darah yang ada di situ, venanya, sehingga kemudian dia melebar. Nah, melebar ini lama-lama membuat dia bengkak. Ini adalah salah satu faktor penyebab orang mengalami wasir atau hemoroid. Maka paling bagus kalau kemudian kita itu banyak mengkonsumsi seperti sayur dan buah. Dan makanan-makanan yang berserat yang lainnya. Untuk lebih lengkap tentang penyebab-penyebabnya, teman-teman bisa lihat di berbagai video edukasi dari para dokter tentang hal ini. Sekali lagi, karena ini adalah area yang sensitif, maka orang kadang malu untuk membicarakannya. Padahal, ternyata wasir itu ada grade-nya. Ada grade 1, 2, 3, 4. Teman-teman yang di grade 1, itu sebenarnya masih bisa mungkin kembali kepada kondisi semula, atau tetap berada di grade 1, tidak meningkat, asalkan dia merubah pola yang menjadi penyebab wasirnya. Nah, seperti kalau dia tidak terbiasa minum air putih seperti saya, ya berarti harus tobat. Harus banyak-banyak minum air putih, terutama di saat Anda bekerja dalam posisi duduk. Yang kedua, misalnya kita terbiasa untuk bekerja dalam posisi duduk, berarti meskipun ada duduk, ya setelah 1 jam berdiri, berjalan, beraktivitas yang lain yang bukan duduk, sehingga tidak memberi tekanan pada organ tersebut. Kemudian kalau kita ini terbiasa untuk tidak makan sayur dan buah, kita lebih suka misalnya junk food, bahkan makanan yang tidak mengandung serat, berarti harus diganti pola hidupnya. Ini supaya tetap berada di grade 1 atau bahkan sembuh total. Kalau sudah di grade 2 pun kurang lebih sama, supaya tidak ke grade 3, atau berusaha untuk turun ke grade 1, atau malah tetap ada di grade 2. Tapi kalau sudah grade 3, grade 4, itu agak susah. Dan di sini untuk mengatasinya memang ada beberapa versi yang saya sudah lihat. Ada versi herbal, dia bilang, oh ini pakai ini aja, pakai itu aja. Kalau memang orangnya rutin atau konsisten untuk mengkonsumsi herbal-herbal seperti itu. Ada pun yang memang tidak terbiasa, yang maunya langsung dengan jalan medis, tindakan, maka bisa dengan operasi. Operasi pun ada yang operasi yang konvensional, ada yang modern. Yang modern pun ada yang pakai ini, yang harganya beda-beda. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya membuka hal ini kepada teman-teman untuk menjadi edukasi, supaya teman-teman yang sekarang ini mungkin belum hemoroid, belum wasir, maka teman-teman perbaiki hal-hal yang mungkin salah yang menyebabkan wasir itu sendiri. Nah, kalau teman-teman sudah punya hemoroid, karena saya kemarin pas sharing di grup DKM, saya belum bisa ngisi kajian dulu. Ternyata banyak teman-teman yang bilang, oh saya juga. Ternyata rata-rata itu ternyata punya penyakit wasir, tapi karena malu jadi tidak dibicarakan. Kita suka dengan makanan pedas, tapi kita nggak suka dengan sayurnya. Orang suka rendang, kambing guling, ya tentu biasanya nggak makan sayur bening, gitu kan. Jadi ada karena faktor makanan juga. Jadi kita ini banyak yang wasir. Maka saya bilang, kalau memang sudah wasir, berarti Anda harus banyak-banyak nonton edukasi dan memperbaiki mungkin pola hidup yang salah yang menyebabkan wasirnya meningkat. Kalau tadi kan yang belum wasir, maka jangan sampai masuk wasir. Tapi yang sudah, maka jangan sampai wasir itu meningkat hingga akhirnya tidak bisa kembali kecuali dengan melakukan tindakan medis seperti operasi. Nah, saya pribadi, saya memutuskan untuk operasi karena pertimbangan khawatir kalau nanti di masa haji kemudian grade yang meningkat. Lagi wasir misalnya, kita kesakitan, kita jadi malas sholat, kita jadi malas pergi ke masjid karena berjalan itu membuat
wasirnya turun, atau yang tadinya sudah masuk malah jadi turun, yang tadinya bengkaknya seberapa jadi tambah bengkak, dan seterusnya. Semoga Allah jaga kesehatan kita semua, dan memang teman-teman jangan amin-amin aja, jangan amin. Tapi teman-teman juga harus banyak usaha untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan itu modal yang sangat penting untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, nyaman, dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.